Apa kabar hari ini? Hah? Luar biasa ya. Kita udah di minggu ketiga bulan Januari, sudah di pertengahan bulan dan kita udah mulai start doing 3 khotbah. Teman-teman juga pada excited. Terus apa? 3 khotbah 1 hari. Yang saya punya istilah sih makan setiap hari gitu supaya kita nggak kelaparan gitu kan. 3 khotbah setiap hari dan beberapa dari kita udah doing sharpening teams. Kemarin Nur sama Lisa udah sharpening tips dan Nur bilang seru banget gitu, dan saya sama Nur juga udah sharpening tips. Gak tahu Omnya udah nangkep udah belum, tapi pengalaman kita sih ya excited banget gitu. Kita saling mengajarkan satu sama lain. Terus tanpa kita sadari ya, ini hitungan kasarnya aja lah. Kalau setiap orang datang ke gereja seminggu sekali dan dengar khotbah seminggu sekali, berarti kan 1 khotbah yang dia dengar toh selama seminggu itu, gitu kan? Nah, selama 10 tahun perjalanan rohani mereka berarti selama setahun dulu ya. Selama setahun perjalanan rohani mereka artinya 1 tahun yang mereka konsumsi adalah 52 khotbah, benar nggak? Karena 1 tahun itu 1 tahun itu ada di 52 minggu. Kalau mereka nggak miss sama sekali perjalanan rohani mereka bersama-sama dengan Tuhan, itu kira-kira 52 khotbah gitu. Dan tanpa kita sadari kita udah dari hari ke-20 hari ini, start tanggal 2 gitu dong ya, tanggal 2, 3 gitu kan. Gitu sampai hari ini tanggal 19. Kalau kita selesaikan 3 khotbah 1 hari, berarti kita sudah sampai 54 khotbah. Artinya kita udah 1 tahun lebih jalan duluan. Excited nggak? Ada yang pernah kepikiran nggak kayak begini? 1 tahun itu yang firman Tuhan yang harusnya biasanya kita makan kalau kita cuma datang khotbah seminggu sekali, kita udah start awal cuma dengan 20 hari ini kita udah makan 54 khotbah. Yang artinya perjalanan rohani kita tuh udah 1 tahun lebih cepat. 1 tahun lebih cepat dibandingin kalau kita doing biasa-biasa aja. Ada yang pernah kepikiran sampai di sini? Biasanya nggak kepikiran, gitu. Dan ini serunya. Kalau saya main piano, belajar piano, saya tahu kalau frekuensi latihan saya itu frekuensi yang semingguan sekali. Itu untuk ngabisin 1 lagu yang agak susah, itu butuh waktu yang rada lama. Mungkin bisa 3 bulan, 4 bulan, 1 lagu yang susah, kayak etude, kayak apa itu bisa 4 bulanan gitu. Seminggu sekali kalau saya latihan gitu. Ya, tapi kalau saya latihannya setiap hari, frekuensinya yang sama, itu akan jauh lebih cepat, mungkin bisa sebulan. Kenapa? Karena tangan belum keburu kaku, udah diterusin latihan lagi. Serem ngikutin nih, ya kan? Kalau nunggu seminggu ke depan, tangan udah keburu kaku dulu, dan akhirnya mesti diulang banyak, gitu. Nah, tanpa kita sadari bahwa kalau kita jalannya secepat ini, kekristenan kita pasti akan luar biasa. Sekarang ngikutin ya. Kekristenan kita pasti akan luar biasa kalau kita jalan secepat ini. Saya contoh lagi deh, 1 lagi. Chloe dulu pernah masuk ke childcare. Kalau nggak salah dia cuma ke childcare-nya 2 hari, dalam seminggu cuma 2 hari, gitu, ya kan? Itu pertumbuhan bahasa Inggrisnya, kemampuan dia untuk ngomong bahasa Inggrisnya itu ya cepat sih, gitu, ya bertumbuh gitu. Tapi beda banget begitu dia udah masuk preschool yang setiap hari dia harus ngomong bahasa Inggris, yang setiap hari dia harus ya kerjain tugas di situ dengan bahasa Inggris. Itu bahasa Inggrisnya cepat banget, gitu. Hal yang sama juga terjadi dengan apa yang kita lakukan sepanjang tahun ini. Tahun pembelajaran, the year of learning. Saudara excited dengan the year of learning? Artinya kalau selama setahun kita lakukan ini, yang artinya 1000 khotbah lebih, hampir 1100 khotbah, kita akan tanpa kita sadari akan berjalan sekitar 15 sampai 25 tahun lebih cepat kerohanian kita. Pernah lihat ada yang dari mudanya kerohaniannya biasa-biasa aja, udah tua kerohaniannya biasa-biasa aja? Ada yang pernah lihat orang-orang seperti itu?
startnya seminggu sekali. Tapi pernah lihat ada orang yang startnya biasa-biasa banget, di tengahnya biasa-biasa banget, ya, udah mau kesininya juga biasa-biasa banget, tapi tiba-tiba 2 tahun terakhir, naik banget. Pernah lihat orang kayak gitu? Pernah lihat? Dalam 2 tahun tiba-tiba dia bisa, wow, nubuatan keluar, tiba-tiba dia bisa karakter Kristus dicerminkan, tiba-tiba dalam 2 tahun itu dia bisa doing so many things, bisa pelayanan begitu luar biasa. Pernah lihat orang kayak gitu? Cuma dalam 2 tahun. Ini yang saya harapkan kita bisa capai ini di dalam tahun ini. Setahun ini kalau kita lakukan ini kayak begini aja terus ya, daily by daily, sehari demi sehari, perjalanan rohani kita akan 15 tahun lebih cepat. Ada yang udah Kristen 15 tahun lebih di sini? Saya udah. Ya. Saya perhatiin pola hidup kekristenan saya. Dari start awal saya datang ke gereja pertama kali, gitu kan? Dan masuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, perjalanan rohani saya mungkin cuma jalan 1, 2, 3 langkah. Kenapa? Karena dari sini saya nggak bisa apa-apa. Saya bisa main musik di sini, maju 1 langkah, ya kan? Saya kenal sedikit firman Tuhan. Saya tahu orang-orang sekeliling saya yang ngerti firman Tuhan siapa? That's it, sebatas itu. 5 tahun pertama dalam kehidupan saya, melayani jatuh, gitu. Tapi once saya mulai baca buku, saya mulai dengar isi khotbah, saya mulai datangi seminar-seminar, mulai saya menggali Tuhan, mulai saya baca Alkitab, mulai saya renungi firman Tuhan. Saya nggak expect sih hidup saya bisa jadi seperti ini. Nggak pernah expect. Saya nggak pernah expect tangan ini bisa membaptis mami saya. Nggak pernah expect. Saya nggak pernah expect saya bisa share firman Tuhan di sini. Saya nggak pernah expect bahwa saya masuk ke dalam panggilan yang memang Tuhan sediain buat saya. Saya nggak pernah expect bahwa ada hamba Tuhan yang ngebuatin saya waktu saya muda banget dari tangan orang lahir 1 generasi, dan saya masih berusaha untuk bagaimana ini bisa terjadi. Saya nggak ngerti. Tapi daily by daily, begitu saya mulai ngedalamin apa yang namanya Bible, khotbah, buku, seminar, dan yang lainnya, tanpa saya sadari perjalanan saya jadi jauh lebih cepat dari apa yang seharusnya ditempuh kalau saya cuma datang seminggu bergereja. Dan saya berharap kita semua bisa saling menginfluence satu dengan yang lain. Teman-teman di sini udah pada excited banget, orang betul excited banget. Dan 3-14 tiap hari puasa, hari ke-11 puasa, hari ke-12, dan wah excited banget. Om Yong juga sama, wah Lisa juga sama, Andri juga sama. Saya berharap teman-teman bisa join dan ikut kegerakan apa yang Tuhan nyatakan untuk tahun pembelajaran ini. Kenapa? Karena 10-15 tahun lebih cepat perjalanan rohani. 15 tahun lebih cepat. Yang tadinya butuh 20 tahun untuk bisa share di tempat ini, mungkin 6 bulan lagi. Ya loh, 6 bulan lagi kita akan melihat wajah-wajah baru di sini. Saya berharap kita semua gerak ini tahun pembelajaran yang sangat asik banget. Memang tahun pembelajaran pasti ada ujian, pasti ada tes, pasti ada badai, pasti ada pergumulan, pasti ada persoalan, pasti ada masalah. Tapi karena kita udah belajar, saya harap kita semua bisa sama-sama kuat dan keluar sebagai pemenang. Ya, oke, itu introduksi lah. Sekarang saya mau masuk ke dalam khotbah yang saya udah siapkan. Saya nggak akan lama-lama karena ada orang yang kepingin makan ikan
gitu. Dan saya menantikan orang ini makan ikan gitu. Oke. Hari ini saya akan khotbah tentang terjemahan Alkitab. Ini ada Alkitab yang saya udah gak pernah pakai sih. Jujur saya udah gak pernah pakai karena saya kebanyakan dari pagi subuh udah jalan ke kerja dan pulang udah dan ini Alkitab saya. Ini Alkitab saya, ini ada renungan harian di sini, jadi pokoknya semua lah di sini gitu ya. Saya mau start awal dengan ilustrasi ini. Ilustrasi ada satu orang anak itu yang dia belajar teologi, gak cuma belajar teologi, sekolah di sekolah tinggi Alkitab gitu kan, menghabiskan S1-nya, S2-nya dia selesaikan gitu, ya kan? Dan udah gitu dia belajar khusus belajar bahasa Perjanjian Lama. Ada yang tahu bahasa Perjanjian Lama bahasa apa? Ibrani, ya. Bahasa Perjanjian Lama khusus bahasa Ibrani dan belajar khusus bahasa Perjanjian Baru, yaitu Yunani, ya. Gitu dia belajar. Gak banyak di Indonesia itu kalau menurut keterangan orang yang tahu tentang bahasa Ibrani dan Yunani ini cuma ada 4 orang di Indonesia yang fasih kayak kita ngomong gini, cuma ada 4 orang yang bisa bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, gitu. Cuma ada 4 orang dan yang satu murtad. Yang satu murtad, udah dakwah di mana-mana menjelek-jelekin kekristenan gitu. Ya, jadi cuma tinggal 3 nih istilahnya. Tapi yang bisa tetap 4 gitu kan, 3. Itu apa? Yaitu dia belajar bahasa Ibrani, dia belajar bahasa Yunani, gitu kan. Dan akhirnya dia sharing, kenapa? Karena dia masuk S1 dan S2 di sana, dia sharing dengan pendeta-pendeta yang lain. Terjadilah satu perbincangan gini. Yang satu bilang, aku paling suka kalau mau pas khotbah, mau mempersiapkan khotbah, aku paling suka yang namanya New King James Version. Ada yang tahu? Alkitab New King James Version itu sanduran dari King James Version. Wah, itu lebih parah lagi. New King James Version itu bahasanya tuh rada-rada kayak bahasa kerajaan gitu. Pola pokoknya kayak begitulah. Bahasa-bahasa yang kayak bahasa-bahasa gitulah, bahasa-bahasa totok romo gitu-gitulah ya. Kayak saya punya bukunya, waduh, mabok saya gitu. Kenapa? Karena nggak bisa gitu. Inggris saya Inggris pas-pasan, nggak bisa tuh bacanya kayak gitu. Jadi waktu pas dulu saya punya Alkitabnya bagus banget, covernya bagus, saya senang banget, Alkitabnya warnanya orange gitu kan, New King James Version. Begitu dibuka, kata, wah excited banget, begitu dibaca, nggak tahan, mabok gitu. New King James Version. Si pendeta ini yang satu ini bilang gitu, saya paling suka yang New King James Version. Kenapa? Karena itu diterjemahkan agak mendekati kepada aslinya, Bible aslinya, which is bahasa Ibrani sama Yunani itu toh, ya, gitu. Jadi kita lebih bisa memahami akan latar belakangnya, kita bisa lebih ngerti tentang zaman dulunya, karena kan lebih dekat ke zaman dulu. Kalau yang pendeta kedua, dia sukanya ini, The Message. Saya suka banget dibaca ini, suka banget, simple, praktikal, nggak ada kalimat yang susah gitu loh. Terus menurut saya Inggris saya sih ya masih bisa lah kalau buat baca ini gitu. Jadi senang banget. Terus kadang-kadang ayat tuh bisa dirangkum, misalnya ayat 9 sampai ayat 13 gitu ya. Sama dia tuh cuma bisa jadi 2-3 kalimat, jadi lebih cepat bahasanya gitu. Tapi ini powerful banget. Saya beli ini karena saya terus-terusan dengar Pak Agung, Pak Jeffrey Rahmat bilang The Message Bible. Ya udah, saya langsung beli aja nih pas lagi murah gitu. Kenapa? Karena praktikal, gampang, bahasanya nggak terlalu susah gitu. Terus lebih ke kehidupan zaman sekarang, modern gitu. Jadi kita bisa terapkan dengan kehidupan sekarang. Si pendeta kedua senang yang ini nih. Si pendeta pertama saya nggak bawa, ketinggalan di Indo, New King James Version, gitu, ya. Nah ini yang pertama sebenarnya kayak begini. Saya punya Alkitab ini juga saya senang banget. Kenapa? Karena Alkitab ini the complete of Jewish Bible.
Jadi ya Yahudi-Yahudian nih kalau baca ini nih, gitu. Oh, nama-nama Yohanes, nama apa Matius apa itu masih dalam bentuk nama aslinya. Jadi kita bisa belajar banyak nama-nama sebenarnya namanya apa, ada tulisan bahasa-bahasa Ibrani asli kayak gitu. Ini pendeta pertama suka ini, sebenarnya dia bilangnya suka ini Jerusalem. Yang kedua sukanya ini. Pendeta ketiga bilang aku sukanya ini, Alkitab kabar baik, Good News Bible. Ini jauh lebih enak lagi. Kalau bahasa ini beneran enak banget. Kalimatnya santai banget, udah kayak ngomong sama temen, udah kayak ngomong sama orang siapa lagi, udah pokoknya enak banget. Ini lebih kesini lagi, pokoknya lebih gaul lah ini. Gitu. Jadi apa? Si pendeta ini, 3 pendeta ini ngomong gitu. Aku sukanya itu karena latar belakangnya ya lebih dekat ke sana, jadi kita nggak bisa lose konteks gitu kan. Yang kedua senangnya yang ke arah sini gitu karena bahasanya mudah dimengerti. Yang ketiga lebih mudah dimengerti lagi karena memang ditulis dan translate berdasarkan keadaan zaman sekarang gitu. Lalu si orang ini yang telah lulus S1 S2 ini dia datang kepada maminya di desa gitu. Dia datang ke maminya dan dia tanya, karena dia jago banget ya, bahasa Ibrani jago, bahasa Yunani jago. Dia datang kepada maminya ada di desa, lagi baca Alkitab sederhana, Alkitab biasa yang kita miliki sehari-hari itu, gitu kan. Lalu dia bilang gini, mami sukanya Alkitab itu, emang mami yakin benar itu yang paling benar, gitu. Emang mami yakin? Kenapa? Karena untuk bahasa Inggris saja ada 50 versi Alkitab. Ada American Standard, ada English Standard, ada NIV Bible, ada apa pokoknya macam-macam. Ada 50 untuk bahasa Inggris saja ada 50 translation gitu. Bahasa Alkitab. Dia tanya kepada maminya gitu. Buat bahasa Indonesia sendiri banyak loh. Ada banyak banget gitu kan. Nah, dia tanya gitu singkat cerita kepada maminya. Maminya bilang gini, loh aku nggak tahu kalau kayak gitu. Aku nggak tahu sebenarnya ini lebih dekat ke latar belakang zaman dulu atau ini ada yang salah apa enggak. Aku nggak tahu. Loh kalau gitu, sekarang si anak ini kan berusaha untuk ngejelasin kepada maminya gitu kan. Kalau gitu ibu mesti tahu dong Alkitab mana yang seharusnya ibu baca gitu. Lalu satu hal yang dia buat shock anaknya, dia jawab begini, anakku, kamu kan belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kamu tahu yang mana yang paling bagus buat latar belakangnya, kamu tahu mana pokoknya yang paling tepat lah itu, pokoknya kamu tahu sejarahnya semua gitu. Tapi yang cuma ibu tahu adalah bahwa setiap kali ibu baca Alkitab ibu ini, Alkitab yang biasa yang ibu baca ini, ibu ngalamin dan ibu tahu bahwa itu benar. Tanpa ibu itu harus tahu bahwa Alkitab ini terjemahan siapa yang terjemahin, ada kata-kata yang salah apa enggak di situ. Yang kita percaya enggak ada kata-kata yang salah atau pasti kan gitu kan. Dan saat dia sakit dia baca oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Aku jadi punya pengharapan, aku sembuh. Saat aku butuh pengharapan, di ayat di dalam Alkitab yang ibu baca dibilang bahwa Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan pengharapan baru. Saat aku jatuh tak berdaya itu, engkau akan angkatku, engkau memegangku dengan tangan kananku. Itu yang ibu baca dan ibu tahu bahwa apa yang ibu baca, Alkitab yang ibu baca adalah benar. Si anak ini cukup shock dengan jawaban ibu itu, gitu. Dia udah ngerti banget tentang Alkitab, siapa yang nyusun, anonia lah segala macam gitu. At one point dia nggak ngerti bahwa terjemahan Alkitab yang paling bagus untuk dia adalah terjemahan ibunya. Kenapa?
Karena ibunya udah nerjemahin ayat-ayat di Alkitab ini di dalam hidupnya dia. Saudara nangkep poinnya? Si ibu ini percaya dan ngalamin akan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab yang dia baca, dan ngatasin setiap persoalan hidupnya dengan Alkitab yang dia baca, dan keluar sebagai pemenang. Dan tanpa ragu lagi dia bilang kepada anaknya, aku ngerti banget bahwa Tuhan dan firman Tuhan yang saya baca hidup. Saya percaya di sini ada orang tua yang menerjemahkan Alkitab yang mereka baca, dan itu adalah terjemahan yang sangat baik, sangat powerful banget untuk anak-anak. Kalau saya boleh kasih contoh Korobet dan Andre, saya nggak tahu perjalanan rohani Korobet kayak gimana, saya nggak tahu perjalanan rohani Andre kayak bagaimana. Tapi kalau Andre sekarang bisa kayak begini, nggak mungkin cuma kerjaan gereja. Gereja bisa mengubah kayak gitu, Iwan bisa merubah Andre kayak gitu, nggak mungkin. Saya rasa dia melihat contoh hidup dari ayat-ayat yang diterjemahkan Korobet dan Cian. Itu adalah terjemahan terbaik. Ciodi dengan Stella akan melihat kehidupan Ciodi karena tiap hari sama-sama ya sangat susah. Kita pernah dengar kalau yang kesaksian dari Pak Agus, sangat susah, sangat stres saat ngarapin apa-apa. Alkitab yang diterjemahin dan kehidupan Ciodi itu dilihat banget oleh ketiga anak. Itu terjemahan terbaik. Terjemahan yang paling baik. Anak kita mungkin nggak baca Alkitab setiap hari, ya. Mungkin dia baca Kopinfo, dia mungkin baca apa gitu, ya kan? Tapi kalau kita berhasil menerjemahkan Alkitab ini di dalam kehidupan kita, si anak akan lihat gimana orang tuanya survive menghadapi masalah pernikahan mereka, pernikahan orang tua mereka. Si anak melihat bagaimana waktu pas orang tua bangkrut, si anak melihat bagaimana cara orang tua saya solve the problems. Saat orang tuanya sakit, si anak melihat bagaimana orang tuanya menghadapi masalah. Kalau kita berhasil menerjemahkan Alkitab ini dan hidup kita, saya percaya anak-anak kita akan tumbuh sebagai anak-anak yang kuat. Kenapa? Karena mereka melihat terjemahan Alkitab ini. Makanya dibilang firman jadi daging. Firman itu udah masuk dalam hidup kita dan kita apply itu akhirnya jadi daging. Dan itu kelihatan oleh mereka. Itu terjemahan Alkitab terbaik. Saya sangat setuju banget. Saya udah S1, S2 udah. Tapi saya ngerti bahwa terjemahan terbaik dari Alkitab yang saya punya memang saat saya melihat ada orang yang keluar sebagai pemenang dari masalah-masalah mereka, keluar sebagai pemenang dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Sakit. Minggu lalu Lisa sharing dua minggu lalu Lisa sharing waktu pas dia sakit, dia malah memutuskan untuk go crazy with God. Ingat? Lupa? Saya kasih CD-nya. Dia bilang saat aku sakit, aku gak ada kerjaan, mungkin bener lagi diusir CFV gitu kan. Tapi dia memutuskan untuk di rumah dengerin khotbah.
puji Tuhan, nyembah Tuhan. Dan dia bilang, saya ingat banget, karena saya putar-putar di sana, 20 kali waktu dia saya putar. Go crazy with God. Terjemah terbaik. Kita teman-temannya melihat dia bagaimana dia mempresentkan hidup dia. Itu terjemahan terbaik buat kita. Saat ada orang sakit, malah lari kejar Tuhan sekencang-kencangnya. Saat orang ada masalah, lari kejar Tuhan sekencang-kencangnya. Itu terjemahan terbaik. Gak usah diterjemahin, kita gak usah baca. Bacaan kita yang paling bagus yang mana nih kalau untuk case kayak begitu? The Message, Complete Jewish Bible, atau Alkitab Paperback? Gak perlu. Kita lihat orang yang sudah menang di situ. Makanya kita doing 3 khotbah sehari. Kenapa? Karena kita sebagai gereja kita sadar bahwa kita bukan gak pernah, kita belum sanggup ngundang Benny ke sini untuk berdiri di sini. Kita nggak sanggup ngundang Gilbert Moido ke sini. Mungkin Bapak sanggup, saya nggak sanggup. Temannya dia bisa kopek-kopekan gitu kan? Saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngundang, nggak bisa ngundang Jensen Franklin. Nggak bisa. Saya nggak bisa ngundang Brian Houston ke sini. Saya nggak bisa ngundang David Check ke sini. Saya nggak bisa ngundang Ted Haggard ke sini. Saya nggak bisa ngundang Robert Young ke sini. Saya nggak bisa ngundang Tommy Tenney ke sini. Saya nggak bisa ngundang. Saya nggak bisa. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang udah menang, pernah kena masalah, keluar sebagai pemenang. Itu Alkitab terjemahan terbaik. Kalau saudara belajar, saya pengen ngerasain powerfulnya apa yang kita lakukan setiap hari. Ada gak? Bisa tolong angkat tangan kasih testimoni. Robert, Nur, Lisa, Om. Kita semua ngerasain bahwa so powerful apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Itu memboost up iman kita. Kita gak pernah ngundang mereka, tapi kita bisa melihat bagaimana mereka bisa breakthrough. Ya kan? Kira-kira kayak gitu. Bagaimana Benny bisa mengatasi pernikahannya dan akhirnya merit lagi dengan istrinya. Powerful stuff. Kemenangan besar itu. Ya, itu. Kita bisa lihat, ini Alkitab terjemahan yang terbaik. Orang ini udah keluar dari ngalamin pergumulan hidup dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Itu Alkitab terjemahan terbaik. Para orang tua, kita beri tanggung jawab. Kita harus pisahkan Alkitab yang kita baca setiap hari untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita kuat. Kita gak cuma kasih mereka makan, kita harus kasih lihat cara hidup di dalam Tuhan itu kayak bagaimana. Cara kita ngelola keuangan itu bagaimana. Cara kita kerja itu bagaimana. Cara kita melayani itu bagaimana. Kalau saat kita melayani lagi bad mood, kita gak melayani, anak kita lihat, anak kita lihat. Saat kita sakit, anak kita lihat bagaimana cara dia dengan Tuhan yang diri dengan Tuhan. Anak kita lihat. Saat kita dalam pergumulan, anak kita lihat. Dan terjemahan apakah yang kita berikan buat mereka? Contoh apa yang kita berikan buat mereka? Apakah semua yang ada di dalam ayat-ayat ini, atau hal lain yang kita terjemahkan buat hidup mereka? Saat kita marah, Alkitab bilang, kalau marah jangan buat dosa. Mazmur ya? Mazmur. Saat marah jangan buat dosa. Kita bisa nggak terjemahin ayat itu ke dalam kehidupan kita, dan akhirnya anak kita melihat bahwa kalau mami gue marah, dia cuma marah, dia marah buat dosa. Kalau papi gue marah, dia marah memang, tapi dia nggak buat dosa. Bisa nggak?
kita sebagai orang tua terjemahin Bible yang kita baca setiap hari. Saya berharap di tahun pembelajaran ini setiap 3 khotbah yang kita makan setiap hari, yang setiap kita konsumsi setiap harinya, selama setahun nanti akan ada 1000 khotbah lebih yang kita masukin ke dalam kehidupan kita. Saya berharap ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab ini, ada banyak janji-janji di dalam firman Tuhan ini yang kita sudah berhasil terjemahin dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita belajar dari orang-orang yang memang expert di situ sih. Ya, kita belajar dari orang-orang yang expert banget. Dan mereka udah membuktikan, mereka udah kasih contoh kepada kita bahwa oh bisa toh berpegangan kepada Tuhan, pengharapan sama Tuhan, sakit boleh dulu ya Tuhan sembuhkan dan yang lain sebagainya gitu. Satu ayat dulu deh, udah mulai ngantuk kayaknya. Mazmur 119 ayat 105. Terus jaga saudara. Kebaktian sore itu Bapak bilang, oh ini berkat kebaktian sore. Iya sih, ada es, ada apa segala macam gitu kan. Tapi bahayanya nih mata mulai setengah-setengah nih, bahaya. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Bisa baca sama-sama? 2, 3. Bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. That's it. Saudara, gak perlu diterjemahin macam-macam, gak perlu pakai terjemahan macam-macam untuk ngerti bahwa terang bagi kaki kita dan pelita bagi jalan kita adalah firman Tuhan, the word of God. Alkitab yang kita baca setiap hari, firman Tuhan yang dikupas setiap hari lewat 3 khotbah yang kita konsumsi setiap hari. That's it. Kalau gak ada itu, no wonder saat kita jalan gak ada terang dan kita meraba-raba jalan mana ya yang benar, yang kita kesana mentok, kita kesini mentok. Kenapa? Gak ada pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Zaman dulu saudara, ini di sepatu ini tuh lancip kayak sepatu Aladin, ya. Kayak sepatu Aladin itu ada sedikit bolongan untuk tempat taruh kayak lilin gitu. Ini beneran tempat kayak taruh lilin dan itu ada apinya di situ. Dan kalau gelap kan belum ada penerangan gitu, belum ada lampu-lampu gitu, itu yang dipakai untuk orang-orang berjalan. Sepatunya pada kayak begitu. Makanya saat mereka jalan, mereka tahu kemana mereka pergi. Meskipun mereka cuma bisa lihat 2-3 meter di depan, tapi mereka tahu bahwa itu ada jalan. Gitu. Mereka jalan, oh jalan, gua nggak jatuh. Tapi bayangin kalau itu nggak ada, pelita bagi kaki kita tuh nggak ada, firman Tuhan nggak ada dalam hidup kita. Saat kita jalan, nyebur ekor, masuk ke jurang, ya kan? Bencana demi bencana kita hadapin gitu loh. Masalah demi masalah yang harusnya kita nggak perlu alami, dialami. Kenapa? Karena gak ada firman Tuhan bagi yang jadi pelita bagi kaki kita. Kita nggak ngerti bahwa di depan kita ada jalan apa enggak. Dan saat kita terobos, kita jalan, mentok. Saudara nangkap cerita ini? Kenapa? Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau jalan terang enak banget kan? Saya kencing susah banget di sini, saudara. Susah kencing. Apalagi di sore ini. Kemarin, pokoknya kalau habis set up dari MKM itu kan selesai jam 9 gitu. Mau kencing susah banget. Bukannya takut, saudara, susah. Gak ada lampu di situ. Hidup kita juga sama, saudara. Kalau nggak ada pelita di kaki kita dan terang yang menerangi jalan kita, mau jalan kemana kita? Alkitab terjemahan terbaik adalah Alkitab yang ayat-ayat di dalam Alkitab ini yang kita terjemahin sehingga firman itu jadi daging. Firman itu bekerja di dalam kehidupan kita dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang.
Kita bisa lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, itu banyak sekali orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, bagaimana mereka handle masalah mereka. Daud contohnya lah, gitu. Dia begitu ngerti tentang worship. Lisa beberapa minggu lalu bilang dia adalah extravagant worship, extraordinary worship. Worshipper itu yang memang gitu. Belajar dari Daud, extravagant worshipper. Kita belajar dari Yosua dan Kaleb di Ais. Matanya tuh bisa melihat hal yang orang lain gak bisa lihat. Saat mereka mengintai, wah, mereka bisa lihat kesempatan seperti itu. Gideon, pahlawan yang gagah berani, dia bisa lihat bagaimana pertolongan Tuhan dengan 300 tentaranya. Bagaimana dia bisa survive lawan bangsa-bangsa yang banyaknya kayak begitu. Itu contoh-contoh orang-orang yang udah berhasil menerjemahkan kayak firman Tuhan ini. Musa gagap, susah ngomong. Bagaimana dia bisa dipakai Tuhan? Iya toh? Yusuf 1 hari yang lalu masih di penjara. 1 hari yang lalu masih di penjara. Keesokan harinya begitu dipanggil Firaun. Alkitab terjemahan terbaik. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Saya ngerti kita harus kerja keras di tempat ini, di negara ini saya ngerti banget. Saya juga bekerja keras untuk bisa tinggal dan hidup di tempat ini, di negeri ini. Tapi ada hal yang harus kita juga concern, nerjemahin ayat dalam Alkitab ini. 3 minggu yang lalu saya harus bergumul antara cek darah atau pergi ke kebaktian pagi. Dokter bilang kalau mau sekarang, dan itu bentrok waktunya dengan kebaktian pagi. Saya ngerti kalau saya tunda akan lebih mahal. Kenapa? Karena cek darah di tempat lain mahal, bisa 3 kali lipat harganya. Saya juga bergumul. Ayat-ayat Alkitab apa yang saya mau coba transfer? Saya bergumul juga dengan keuangan saya. Tapi ayat-ayat mana yang saya mau coba transfer? Apakah ayat-ayat yang ada di Bible ini, ataukah ayat-ayat yang ada di dalam prinsip-prinsip kehidupan orang kerja? Nabung sebanyak-banyaknya, kau bisa survive, kau bisa hidup enak, kerja dengan enak, dan yang sebagainya. Atau mau ngikutin prinsip kerja Tuhan, Tuhan, persembahan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Ayat-ayat mana yang mau kita translate, terjemahan seperti apa? Dan saya mau kasih tahu, untuk melakukan ini aja juga ada risiko. Ya, benar ya? Saya waktu pas ngurus pajak gitu kan, sama accountant, dia bilang gini, Wan, lu kan pendeta Wan, jangan sampai lu diomongin orang Wan. Terus saya bilang, udah, nggak usah dikasih tahu gitu, pasti diomongin orang gitu loh. Udah, nggak pendeta aja juga diomongin orang, apalagi pendeta pasti diomongin orang gitu kan. Hah? Iya, itu udah satu paket kok. Pokoknya ya udah, kalau pokoknya gitu, lu bikin bener, ya tetap diomongin orang. Bikin nggak bener ya lebih lagi, tetap aja diomongin orang. Masa gitu sih begitu? Ya iyalah gitu kan. Terus akhirnya apa? Ya kita ngerti bahwa saat kita bikin baik pun orang lain juga kan kasih tahu yang gini sok suci lu, sok rohani lu, kayak gini belagu lu gitu kan, beli drum, beli apa gitu, segala macam lah. Gitu. Bisa aja kayak gitu. Tapi saya berusaha untuk transferin ayat-ayat yang saya baca. Itu doang. Ada ilustrasi saudara. Ilustrasi bahwa dalam satu kejadian pasti ada orang senang, ada orang tidak senang, meskipun baik atau buruk, ya. Jadi ada mami mertua dan menantunya, gitu kan, ya mau punya menantu.
dengerin ini. Yang ada mami mertua dan menantunya gitu kan. Dia punya 3 menantu gitu kan. Saat ini maminya ini pengen ngetes menantu mana yang paling baik sama gue, paling gak jahat gitu. Ya kan menantu kan sama mertua itu kan kadang-kadang punya ini sendiri gitu kan. Dan akhirnya dia ajak menantu yang pertama naik kapal gitu, naik kapal tanpa sepengetahuan si mantu dia langsung loncat, gak bisa berenang memangnya, nekat gitu kan. Udah itu wah si anak pertamanya gitu langsung matiin mesin kapalnya gitu kan, mikir gimana belakang akhirnya dia langsung terjun dan nyelamatin mami mertuanya gitu kan, selamat gitu. Besokan harinya di depan rumah si menantu ada mobil Kijang Innova, ada kartu ucapan terima kasih, aku tahu kamu sayang sama aku, ini hadiah gitu. Lalu dia tahu, wah selamat nih menantu yang pertama selamat, diajak lagi menantu yang kedua, diajak menantu yang kedua gitu kan. Terus udah gitu sama naik kapal, gua jatuhin diri lagi. Si anak ini yang kedua ini tanpa mikir panjang, kalau tadi masih mikir-mikir tuh, gua tolongin udah baca kan gitu kan, langsung nyebur dan nolongin si mami mertuanya, selamat. Mami mertuanya mikir, orang ini harus dikasih yang lebih bagus. Kenapa? Enggak pakai mikir-mikir tuh, langsung nolongin gua, kapal bodo amat deh gitu kan, tapi langsung nolongin gitu kan. Udah gitu ya sudah nolongin. Besoknya di depan rumah si menantu yang kedua ini ada mobil Nissan Terrano. Jangan lebih mahal itu. Ada kartu ucapannya kecil, terima kasih, aku tahu kamu sayang banget sama aku gitu kan. Terus udah gitu dari mami mertua. Anak yang ketiga nih, gue mau ngetes, ada satu mantu gue lagi gitu. Anak ketiga dia datang gitu naik kapal lagi, tiba-tiba jatuhin diri lagi, ngejeburin diri lagi. Si anak ketiga ini karena nggak prepare apa-apa, nggak persiapan sama sekali, nggak persiapan, pokoknya bingung dia mesti ngapain. Orang kalau udah bingung kadang-kadang nggak nyelesain tugasnya ya, bingung nggak ngerti mau ngapain gitu. Akhirnya udah akhirnya pulang. Waduh, si anak yang mantu ketiga dia bagaimana, mami mertua gue bagaimana gitu kan. Akhirnya besokannya ada Mercy S-Class di depan rumah dia. Ada kartu ucapan kecil terima kasih dari papi mertua. Mau bikin baik, mau bikin jahat, tetap aja diomongin orang. Tetap aja ada yang senang, ada yang enggak. Saudara, come on, 3-14 tiap hari, saya percaya akan ada orang yang udah mulai ngomong-ngomong ini, sok suci lu, sok jahat lu, gini-gini dan sebagainya. 3-14 tiap hari, saya mau kasih tahu, pasti ada orang yang ngomongin, keep strong. Sampai selesai 25 tahun perjalanan Kristen itu kita babat dalam waktu 1 tahun, saudara. You agree with that? Terus setuju? Bodoh amat, saudara. Yang penting gua mau terjemahin ayat sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan kita, dan kita lihat anak-anak kita bertumbuh jadi anak-anak yang cinta Tuhan. Kita mau bikin baik juga tetap diomongin orang. Kita mau bikin salah juga tetap diomongin orang. Sama-sama effortnya tuh, tetap sama-sama diomongin. Iya nggak? Ayo 3-14 tiap hari, be strong, tetap kuat, jadi inspirasi buat orang-orang. Dan kita lihat perkara besar akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saat kita kuat, Tuhan kasih beban lebih banyak lagi, kasih tanggung jawab lebih lagi. Saat kita lebih kuat lagi, Tuhan kasih lagi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan tanggung jawab yang Tuhan beri itu tanggung jawab yang enak, selalu disediakan dengan berkat yang melimpah, berkat yang luar biasa gitu. Ayo sama-sama nerjemahin Alkitab ini. Kita punya tugas, saya punya tugas, saudara punya tugas, semuanya punya tugas untuk nerjemahin Alkitab ini sebanyak-banyaknya. Itu kan di Alkitab. Di sini
Saya mau kasih tahu ada contoh orang yang ngasih contoh dalam hidup saya luar biasa banget. Mungkin kalau saya di posisi itu mungkin saya akan, aduh gimana ya Tuhan ya. Ada orang, ibu, angkanya lumayan banyak, 3 kalau nggak salah, mau pergi ke gereja. Anaknya sangat panas. Waktu itu badai, storm, rumahnya jauh. Kalau nggak salah di Preston rumahnya itu orang. Gak punya kendaraan, naik kereta, anak panas, badai, storm, bawa 3 anaknya naik kereta, dijemput di Mascot, datang ke Garuda 2 atau 3 tahun yang lalu. 2 nggak nyampe, dari sini baru 2 tahun kok, kurang dari 2 tahun yang lalu. Namanya Cilusi, nggak tahu kenapa atau enggak. Berhasil menerjemahin satu hal yang buat saya itu emosional, sorry. Karena kalau saya ingin cerita tentang dia, hal-hal yang kayak gitu, saya tanya sama si Nur, kalau kita kayak begitu gimana ya? Bisa nggak ya kita menerjemahin hal yang sama? Saat semua situasi lagi nggak bagus, kita cari Tuhan. Kalau ada lagu bilang begini, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Itu loh. Orang ini bawa 3 anaknya. Badai sama ya. Di saat badai bergelora, ku akan naik kereta, karena dia bisa terbang. Ku akan naik kereta cari Tuhan. Come on. Ini Alkitab terjemahan terbaik, saudara. Banyak banget yang saya lihat dan saya pelajari dari kita semua di sini. Ciwek, bagaimana dia menari sendirian di sini, ibu-ibu sendirian yang paling dewasa gitu kan, menari sama anak-anak. Itu Alkitab terjemahan terbaik. Andre yang memberikan masa mudanya buat Tuhan. Alkitab terjemahan terbaik. Oh ini Ibu Truli jauh-jauh dari West, dari mana, dari North gitu, datang tiap minggu. Gak cuma minggu, Sabtu sekarang juga ikut datang gitu. No weekend at all gitu kan. Alkitab terjemahan terbaik, saudara. Kalau saya boleh jujur, selama 7 tahun ini, selama saya ada di Australia ini, saya belajar banyak hal dari kehidupan kita semua. Saya belajar sangat banyak hal dari kehidupan kita semua. Yang bagus itu aja. Kenapa? Karena saudara berhasil menerjemahkan ayat-ayat ini. Keep strong. Waktu itu singkat banget. Saya nggak tahu saya mulai dari seberapa. Kok udah 1 jam? Keep strong. Ini baru 20 hari perjalanan rohani kita, tapi kita udah makin cepat 1 tahun, saudara. Saya mau encourage lagi, yang mau join 3-14 1 hari, nggak akan rugi, nggak akan nggak bakalan mati kita gara-gara dengerin khotbah 3 kali sehari. Yang mau join, ayo join dengan kita, mari sama-sama dan kejar Tuhan, dan akhirnya hidup kita jadi hidup yang berkemenangan. Iya, saya rasa nanti mereka yang
Joy bisa share, nanti Pak Roto juga pasti akan share, nanti Bapak juga akan share, semua juga pasti akan share, dan kita semua sama-sama tenang, gitu, mengalami lompatan demi lompatan. Benar. Karena satu-satunya yang tetap teguh berdiri itu cuma firman Tuhan, ya, bukan pekerjaan kita. Kemarin Andre nanya di FKR, kalau pekerjaan gimana? Pekerjaan itu nggak teguh, nggak solid. One day kita bisa dipecat, one day kita bisa dipromosi, lagi bos lagi nggak seneng kita bisa dipecat, kita bisa dianggurin, dirumahkan istilahnya gitu kan. Kalau kita mau bergantung teguh sama pekerjaan kita, Alkitab udah jelas-jelas bilang langit dan bumi akan berlalu. Langit aja berlalu, bumi aja berlalu, saudara. Kita masih mau pegangan sama pekerjaan kita, saudara. Mau hari Minggu bentrok dengan ulang tahun, saudara. Langit dan bumi aja berlalu, saudara. Mendingan ada satu orang lagi di sini yang udah berhasil menerjemahin itu. Orang ini masih single. Waktu pas dia balik ke sini, dia bilang, aku nggak mau kerja di hari Minggu, aku nggak mau kerja di hotel. Kalau aku kerja di hotel, pasti dapetnya Sabtu dan Minggu, dan itu tawaran yang menarik karena gajinya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 1,5. Tapi orang ini baru balik dari Bro dan bilang ke kita, ke saya dan Bro, aku nggak mau. Dan akhirnya kita belajar banget dari situ. Wah, ini kita terjemahan terbaik nih. Saat orang memutuskan bahwa firman Tuhan yang teguh selama-lamanya daripada pekerjaan yang bisa berlalu kapan aja. Kenapa? Karena Alkitab bilang langit dan bumi akan berlalu. Apapun yang kita pegang kencang-kencang di bumi ini akan berlalu, saudara. Mobil, urusin itu mobil, saudara, berlalu, saudara. Urusin itu rumah, berlalu. Kalau kita nggak pilih firman Tuhan, ya tapi yang paling enak ikutin firman Tuhan kan. Karena ada janji di dalam firman Tuhan yang bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu satu-satunya yang teguh, itu satu-satunya yang stay firm, itu satu-satunya yang berdiri kokoh sampai nanti. Saya melihat contoh-contoh hidup kita, dan saya belajar selama 7 tahun. Ayo, jadi orang-orang yang berhasil menerjemahkan Alkitab ini dengan cara kita masing-masing, sesuai dengan pelita yang ada di kaki kita dan terang yang ada buat jalan kita. Kita jalan, dan akhirnya kita berhasil menerjemahkan Alkitab jadi daging dalam kehidupan kita. Dan akhirnya gak bisa enggak. Kemarin kapan ya Bapak bilang itu kita ditonton, cara hidup kita tuh dilihat orang, cara hidup kita ditonton orang. Nah kalau kita berhasil bisa jalan keluar dari setiap masalah yang datang, setiap ujian yang datang, kita bisa keluar dan kita bisa terus menemukan jalan. Masa iya orang nggak mau ngikutin jalan kita? Gitu. Ayo sama-sama terjemahkan Alkitab. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya punya banyak sekali catatan dan saya rasa sudah cukup lah. Yang banyak saya rasa begitu. Ya. Saya nggak kenal siapa orang tua kita, siapa orang tua yang ada di sini, dan saya rasa why don't we start from us? Mulai terjemahkan 1 ayat, mulai terjemahkan 2 ayat. Kalau kita sakit, cari Tuhan. Tuhan firman-Mu bilang bilur-bilurmu telah menyembuhkan aku. Terjemahkan itu di dalam hidup kita. Anak-anak
kita lihat bagaimana kita survive. Teman-teman lihat bagaimana kita bisa survive. Kalau ada orang yang dikepung masalah rumah tangga, masalah finansial, masalah status, masalah ekonomi, masalah anak, masalah narkoba dan yang lain sebagainya, dia dikepung. Dia stuck di sini dan dia terjemahkan dalam kehidupan dia. Saat dia keluar dari setiap masalah yang mengitari dia, mengepung dia, teman-teman semua yang ada di sini, terjemahkan Alkitab kita dalam kehidupan kita. Saya gak peduli translasi apa yang saudara baca, versi apa yang saudara baca. Terjemahkan Alkitabmu untuk istrimu, terjemahkan Alkitabmu untuk anak-anakmu, terjemahkan Alkitabmu untuk pelayananmu, terjemahkan Alkitabmu untuk keluargamu, terjemahkan Alkitabmu untuk pimpin multimedia, terjemahkan Alkitabmu untuk bisa siar berdiri di tempat ini, terjemahkan Alkitabmu untuk kuat berdiri mengatasi masalah penyakitmu, terjemahkan Alkitabmu untuk kuat mengatasi masalah finansial yang sedang ada di dalam hidupmu, terjemahkan Alkitabmu untuk ngurusin masalah keluarga yang kau hadapi, terjemahkan Alkitabmu untuk masalah sekolahmu, terjemahkan Alkitabmu untuk masalah pekerjaanmu, terjemahkan Alkitabmu untuk hubunganmu dengan Tuhan, terjemahkan Alkitabmu untuk kau bisa keluar sebagai pemenang. Karena itu janji Tuhan, itu yang stay firm, itu yang kuat dan kokoh berdiri. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap teguh selama-lamanya. That's the power of the word. Itu janji firman Tuhan. Come on, stay firm, teguh berdiri, kuat. Terjemahkan Alkitab kita sebanyak-banyaknya. Dan kita percaya kegerakan kita akan cepat banget. Saya bukan orang yang bisa lihat jauh ke depan, saudara. Bukan. Kalau saya bisa set visi 10 tahun untuk gereja ini, saudara, itu bukan karena saya hebat. Karena saya ngerti bahwa firman Tuhan itu tetap teguh berdiri. 10 tahun ke depan akan tetap di situ. 20 tahun ke depan akan tetap teguh berdiri. 30 tahun ke depan akan tetap teguh berdiri. Itu yang jadi jaminan buat saya. Tetap teguh berdiri. Tuhan bisa mengubah Yusuf dalam satu hari. Dari orang yang paling rendah di penjara tanpa pengharapan, dirubah jadi satu hal yang luar biasa. Terjemahkan Alkitab kita. I urge you, saya desak saudara, saya dorong saudara untuk bisa terjemahkan Alkitab saudara. Alkitab yang saudara baca, khotbah-khotbah yang saudara konsumsi setiap hari, terjemahkan itu dalam kehidupan kita. Satu hari nanti kita semua akan jadi blessing buat orang lain. Kita semua akan jadi berkat buat orang lain. Karena saat badai datang, seperti ibu dan 3 anak ini yang sakit panas dan kondisi badai dan dia harus naik kereta, panas-panas datang, dia tetap kerja Tuhan. Dia tetap lari dan kejar Tuhan. Dan akhirnya berapa banyak impact. Mungkin Cilo sih gak nyadar bahwa dia begitu jadi impact buat saya. Kawan, berdiri bagi suamimu, berdiri bagi istrimu, berdiri bagi anak-anakmu, berdiri bagi pelayananmu, berdiri bagi Tuhan, berdiri bagi apapun yang Tuhan percayakan dalam